Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai ekonomi sumber daya manusia di Indonesia di sektor agribisnis. Kedepannya kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu gambaran pekerja sektor pertanian di Indonesia. Yang kedua yaitu profil sumber daya manusia pertanian di Indonesia. Yang ketiga, konsep dan strategi kegiatan agribisnis. Dan yang keempat, kebijakan pengembangan agribisnis di Indonesia. Nah, yang tak kalah penting juga yaitu mengenai isu-isu terkait agribisnis di Indonesia yang marak terjadi akhir-akhir ini. Nah, berbicara mengenai agribisnis, agribisnis merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan di Indonesia. Karena pada sektor ini penyerapan tenaga kerja cukup banyak dibanding sektor tenaga kerja lainnya di Indonesia. Penyerapan ini kita bisa lihat di bagaimana banyak sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Nah, di samping itu juga Indonesia secara geografis merupakan negara agraris yang membuat sektor ini menjadi sektor unggulan di dalam penyerapan penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pada sektor agribisnis, penyerapan tenaga kerja ini bisa dilihat dari dari beberapa subsektor pertanian, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Di Indonesia sendiri kita dapat melihat bagaimana gambarannya dengan pembagian sumber daya manusia pada sektor agribisnis tersebut. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai gambaran umum pekerja sektor pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan sebagai salah satu yang masuk terdalam wilayah tropis. Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropis. Nah, salah satu produk pertanian di Indonesia yang kemungkinan akan berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar. Nah, di mana yaitu dalam bentuk seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, sebenarnya pertanian itu memiliki peranan yang signifikan. Nah, berdasarkan dari data BPS yang saya baca, itu pada tahun 2012, sektor pertanian itu menyerap 35,9% dari angkatan kerja di Indonesia, dan untuk penyumbang GNP-nya sendiri, Indonesia pertanian itu menyangkut sebesar 14,7%. Nah, sebenarnya ini adalah indikator bahwa pertanian itu adalah sangat vital bagi perekonomian di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini coba dilihat dari banyaknya berbagai jenis komoditas pertanian di Indonesia seperti pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan yang sudah sejak lama diusahakan menjadi sumber pangan dan pendapatan rakyat Indonesia sendiri. Nah, keanekaragaman hayati ini didukung dengan sebaran kondisi geografis di Indonesia yang berupa dataran tinggi, terus limpahan sinar matahari yang intensitasnya tuh sama gitu. Nah, intensitas curah hujan terus hampir merata seluruh di Indonesia tanpa mengenal perbedaan waktu, perbedaan musim segala macam. Nah, serta keanekaragaman jenis tanah yang mungkin dibudidayakan tuh menjadi beraneka-ragaman jenis. Nah, untuk itu gambaran umum lainnya yaitu seperti lahan pertanian di Indonesia. Nah, lahan pertanian di Indonesia sendiri itu sebenarnya cukup luas. Nah, menurut data BPS yang saya baca pada tahun 2006, menurut BPS dan Kementerian Pertanian, itu tuh hampir 100 juta hektar lahan pertanian di Indonesia. Nah, sedangkan yang saat ini yang dapat digunakan, yang menurut saya dapat dimanfaatkan itu sebesar 47 juta hektar saja. Nah, jadi masih sekitar 53 juta hektar yang berpotensi menjadi perluasan areal pertanian di Indonesia. Nah, itu tuh 40 juta hektar itu udah termasuk sektor pertanian dan sub-subnya seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Nah, itu 50 juta hektar itu sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk menjadikan pertanian ini sebagai penyumbang perekonomian Indonesia. Nah, terus yang kedua yaitu tenaga kerja sektor pertanian. Nah, tenaga kerja sektor pertanian itu dari keseluruhan 100%. Nah, itu 60
persennya itu adalah pekerja laki-laki. Nah, sedangkan sisanya yaitu sekitar 40% lah itu adalah pekerja sektor pekerja perempuan. Nah, di mana dari presentasi itu menunjukkan bahwa grafik perempuan itu menjadi sektor yang penting di dalam pertanian itu sendiri. Nah, terus yang ketiga yaitu penyerapan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian yaitu menurut data yang saya baca itu di tahun 2004 sampai dengan 2014. Nah, itu menyerap 35 sampai 45% angkatan kerja di Indonesia. Nah, dari sejumlah tenaga kerja itu tuh dibagi lagi menjadi beberapa subsektor pertanian. Nah, ada yang namanya tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan. Nah, itu menjadikan bahwa sebenarnya penyerapan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian ini cukup meningkat. Jadi menurut saya sebagai pertanian di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat untuk peminat anak-anak muda dan lain sebagainya itu untuk bekerja di subsektor pertanian. Nah, ini cukup bagus sih menurut saya. Nah, dikarenakan menurut bagaimana apabila produktivitas penyerapan dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian meningkat, itu akan meningkatkan kualitas dari kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian itu. Nah, yang diharapkan dari situ adalah bagaimana itu akan menjadi peningkatan sektor pertanian untuk membantu perekonomian di Indonesia, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sumber daya manusia Indonesia di bidang pertanian. Profil ini tercermin dari penyerapan tenaga kerja atau sumber daya manusia pada umur angkatan kerja atau 15 tahun ke atas pada sektor pertanian yang nanti dibagi terhadap 4 subsektor seperti tanaman pangan, pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, nanti ada 4 kategori yang menjelaskan tentang profil sumber daya manusia, yaitu penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan perbandingan pekerjaan di non pertanian, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian pada kategori pendidikan, kemudian penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian pada bidang status pekerjaan utama, dan penduduk usia ke atas yang bekerja di pertanian berdasarkan usia. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang penduduk 15 tahun ke atas terhadap perbandingan sektor tenaga kerjaan dan non pertanian di Indonesia. Yang pertama ini bisa kita lihat sekitar 72,5% itu rata-rata penduduk Indonesia itu bekerja pada sektor non pertanian, dan sisanya sekitar 29% itu bekerja pada sektor pertanian. Nah, kebanyakan dari mereka adalah bekerja pada sektor-sektor utama atau sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Nah, kenapa bisa begini? Karena tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor yang utama, yang paling andalan di dalam sektor pertanian dalam memperdayakan tenaga kerja yang lebih efektif. Nah, kemudian pada faktanya juga perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada sektor pertanian itu didominasi tetap pada laki-laki sekitar 60% dan perempuan sisanya 40%-an. Nah, pada ini kita bisa melihat faktanya juga bahwa peran perempuan itu ternyata cukup besar pada sektor pertanian di Indonesia. Mereka biasanya melakukan pada subsektor bidang pertanian di bidang hortikultura atau tanaman pangan. Mengapa demikian? Karena pada sektor ini itu mempunyai keahlian khusus, di mana seperti hortikultura harus mempunyai keahlian pelestarian penanaman, pembibitan, pelestarian pertumbuhan dalam pertanian, dan manajemen pertanian, yang dimana semua keahlian tersebut itu memang lebih dikuasai pada
jenis kelamin perempuan atau pada sektor perempuan. Sementara laki-laki lebih kepada perkebunan dan tanaman pangan karena mereka mempunyai keahlian-keahlian lebih teknis dan secara fisik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu tentang penduduk 15 tahun ke atas yang berusia pada pendidikan, yang pada kategori pendidikan. Nah, pada kategori ini kebanyakan ternyata 85% itu 85% itu ternyata mereka yang bekerja di sektor pertanian itu adalah orang-orang yang pada pendidikan dasar atau pendidikan sangat rendah. Mengapa demikian? Karena mereka umumnya masyarakat seperti ini itu tidak mempunyai kemampuan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan juga secara tradisional, secara sosial mereka lebih kepada paguyuban dari keluarga mereka sendiri, sehingga mau tidak mau mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, mereka harus bekerja membantu keluarga mereka di sektor-sektor pertanian. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Indonesia itu sangat kekurangan terhadap ahli-ahli di bidang agribisnis atau pertanian untuk memajukan sektor industri pertanian. Hanya umumnya mereka hanya sebagai pekerja buruh dan tidak tetap atau tenaga kerja atau diolah sendiri lahan-lahan milik mereka. Jadi mengapa banyak gitu? Seharusnya pada sektor-sektor inilah dibutuhkan pendidikan yang tinggi atau pendidikan atas pada keahlian-keahlian di bidang agribisnis untuk memajukan pertanian di Indonesia. Nah, caranya adalah banyak, seperti pemberdayaan, ada dari pemerintah, seperti pembibitan, latihan pemupukan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk memajukan sektor pertanian. Nah, dan yang ketiga kita akan membahas tentang sektor tenaga kerja pada umur 15 tahun ke atas pada bidang usia. Nah, pada bidang usia ini kita bisa melihat tentang bagaimana kebanyakan usia-usia dari sekitar 12 tahun sampai 24 tahun itu masih mendominasi pada sektor tenaga kerja pertanian. Nah, umumnya mereka itu hampir menguasai 4 subsektor tadi, seperti perkebunan, pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura itu mereka mendominasi. Nah, namun juga perlu digarisbawahi bahwasannya usia-usia lanjut atau sekitar umur 60 tahun ke atas itu tetap masih mendominasi juga pada sektor pertanian ini. Nah, mengapa demikian? Ini bisa membahayakan karena kurangnya regenerasi pada sektor pertanian. Artinya ini bisa mempengaruhi produksi dari pertanian tersebut. Artinya perlu adanya usia-usia lanjut ini bisa menghambat sektor pertanian dalam bidang produktivitas. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu karena pergeseran persepsi dari kalangan-kalangan muda pada usia-usia muda 15 tahun ke atas sampai umur 24 tahun yang sejatinya dibutuhkan untuk mengelola pertanian atau memajukan industri pertanian, itu mereka mengalami pergeseran persepsi pada era modernisasi saat ini. Nah, mereka itu menganggap bahwa pertanian itu merupakan pekerjaan yang pendapatannya sangat rendah dan tidak menjamin dari kebutuhan mereka. Jadi mereka mengalihkan kepada sektor-sektor jasa lain atau sektor-sektor informal yang dapat menguntungkan mereka. Nah, kemudian kita mau membahas tentang penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status tetap tenaga kerjanya. Nah, kebanyakan ternyata di Indonesia itu mereka mengolah pertanian pada 4 subsektor ini itu ternyata diolah sebagai berdasarkan status kerja buruh tetap dan buruh tidak tetap. Nah, kebanyakan dari mereka kepada 4 subsektor ini itu mereka berstatus kerja sebagai buruh tetap dan tidak tetap, bahkan buruh yang dibayar istilahnya sangat sedikit dari upah minimal mereka. Nah, ini dan status kerja ini tuh banyak mendominasi karena struktur masyarakat di pedesaan memang rata-rata sudah turun-temurun atau secara tradisional menganut status pekerjaan seperti itu. Nah, dan sisanya itu kebanyakan sektor lain yang diolah oleh mereka sendiri atau kepemilikan sendiri, dan kemudian juga ada namanya sektor berdasarkan status yang mereka olah atau mereka mereka kerjakan di dalam lingkungan keluarga sendiri. Nah, umumnya pada sektor status pekerjaan ini
itu tuh mereka kerjakan pada masyarakat pedesaan yang sistemnya paguyuban, yang jadi mereka memiliki sistem di dalam keluarga mereka secara turun-temurun mewariskan pengerjaan mereka di bidang pertanian pada anak-anak mereka atau keturunan-keturunan mereka untuk mengelola di sektor pertanian. Nah, jadi mungkin berdasarkan 4 kategori ini kita dapat menggambarkan profil sumber daya manusia Indonesia di sektor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan strategi kegiatan agribisnis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan dalam kegiatan agribisnis. Jadi, agribisnis yaitu merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, yang artinya bahwa agribisnis terdiri dari berbagai subsistem yang terhubung dalam rangkaian interaksi. Kegiatan agribisnis yang dipandang sebagai suatu konsep sistem dapat dibagi menjadi 5 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem pengolahan hulu atau disebut upstream agribisnis, yakni industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian seperti industri perbenihan atau pembibitan, tanaman, ternak, dan ikan. Pada industri agrokimia yaitu ada pupuk, pestisida, obat, vaksin untuk ternak atau ikan. Sedangkan industri untuk alat dan mesin pertanian yaitu disebut industri agrootomotif. Yang kedua yaitu subsistem produksi atau disebut on-farm agribisnis, yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer atau disebut farm produk, yaitu usaha tani pangan, hortikultura atau disebut tanaman yang dibudidayakan, tanaman obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga yaitu subsistem pengolahan hilir atau disebut downstream agribisnis, yaitu industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi bahan olahan, yaitu seperti industri makanan atau minuman, barang-barang serat alam, farmasi, dan bioenergi. Yang keempat yaitu subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri, baik untuk di pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama dari subsistem ini yaitu memantau pengembangan pasar atau disebut market intelligence. Ini berlaku di pada pasar domestik maupun di pasar yang di luar negeri. Yang terakhir yaitu subsistem lembaga penunjang, yaitu merupakan kegiatan yang menyediakan jasa dalam agribisnis ternak seperti perbankan, transportasi, penyuluhan, kebijakan pemerintah, dan lembaga pendidikan atau penelitian. Jadi dari kelima subsistem itu saling mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga apabila terjadi adanya gangguan di salah satu subsistemnya, maka akan berpengaruh terhadap subsistem yang lainnya. Nah, setelah membahas tentang konsep sistem pengembangan kegiatan agribisnis, sekarang saya akan beralih ke pembahasan tentang strategi dalam pengembangan sistem agribisnis. Strategi yang pertama yaitu berbasis pada pemberdayagunaan keragaman sumber daya pada setiap daerah atau disebut domestic resource base. Yang kedua yaitu akomodatif, adanya penyesuaian terhadap keragaman kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan pinjaman luar negeri atau tidak bergantung kepada bahan baku impor luar negeri. Strategi yang keempat ialah melakukan orientasi ekspor. Maka strategi pembangunan sistem agribisnis akan bergerak menuju pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh barang modal dan sumber daya manusia yang terampil. Hal ini disebut sebagai capital driven, sehingga mampu beralih pada proses pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang terampil, atau disebut innovation driven, sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia untuk memiliki daya saing yang tinggi, khususnya di segi agribisnis. Strategi yang terakhir yaitu adanya dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah. Untuk membangun agribisnis di daerah, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis di daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada on-farm agribisnis. Selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan agribisnis.
Terdapat 4 bentuk kebijakan yang perlu diambil dalam rangka pengembangan pengusaha agribisnis nasional. Yang pertama yaitu forming reorganization, yaitu bagaimana pentingnya usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan atau smallness bagi pengusaha agribisnis. Perlunya kebijakan reorganisasi ini terutama dalam hal reorganisasi usaha, sehingga dapat tercapai diversifikasi usaha yang menyertakan usaha komoditas yang bernilai tinggi. Selain itu, reorganisasi manajemen, sehingga dapat diperoleh skala manajemen yang berskala tinggi, yang tidak harus terlalu economy of scale, tetapi lebih mengarah kepada economy of scope. Selanjutnya itu small scale industrial modernization, yaitu bagaimana pengembangan agroindustri ini merupakan inti dari pengembangan usaha agribisnis. Dalam hal ini, kebijakan modernisasi perlu menjadi fokus perhatian utama. Modernisasi yang perlu dilakukan yaitu menyangkut modernisasi teknologi berikut perangkat penunjangnya seperti sistem, organisasi, manajemen, serta pola hubungan dan orientasi pasar. Yang ketiga yaitu services rationalization, yaitu bagaimana pengembangan layanan agribisnis, bagian yang tidak boleh terpisahkan dari pengembangan usaha agribisnis. Rasionalisasi lembaga penunjang, terutama lembaga pemasaran, keuangan, penelitian, akan meningkatkan efisiensi dan daya saing bagi pengusaha agribisnis berskala kecil. Yang terakhir yaitu agribisnis integration. Dari 3 kebijakan yang sudah saya jelaskan tadi, perlu dilaksanakannya dalam bentuk kebijakan agribisnis terpadu yang mencakup beberapa bentuk kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan. Yang kedua, kebijakan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Yang ketiga yaitu kebijakan di tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor. Yang keempat yaitu kebijakan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pengusaha agribisnis. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang dikembangkan harus memiliki 4 hal berikut. Yang pertama yaitu berdaya saing. Ciri-cirinya antara lain harus berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya pasar internasional dan mengandalkan produktivitas serta nilai tambah. Yang kedua yaitu berkerakyatan. Ciri-cirinya antara lain dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai oleh rakyat banyak, menjadikan organisasi dan jaringan ekonomi dengan pelaku utamanya yaitu rakyat, sehingga pembangunan agribisnis ini dapat tercipta nilai tambah yang nantinya bisa dirasakan oleh rakyat secara nyata. Yang ketiga yaitu berkelanjutan. Ciri-cirinya antara lain harus memiliki kemampuan merespon perubahan pesat yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, inovasi teknologi yang harus terus-menerus, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dan mengupayakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu desentralisasi. Ciri-cirinya antara lain berbasis pada pendayagunaan keragaman sumber daya lokal, berkembangnya pelaku ekonomi lokal, memberdayakan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis ini, dan meningkatkan bagian nilai tambah yang dinikmati oleh rakyat lokal. Kasus yang pertama yaitu peran generasi petani milenial di era pertanian 4.0. Pemuda milenial menjadi penentu kemajuan pertanian di masa depan. Estafet petani selanjutnya adalah berada pada pundak generasi muda, di mana mereka mempunyai inovasi dan gagasan kreatif yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan pertanian. Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri Pertanian bahwa pada tahun 2019 ini pemerintah tengah fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian. Selain itu, kemajuan teknologi menuntut untuk fokus pada penyediaan SDM yang siap bersaing dan menciptakan sumber daya manusia profesional di sektor pertanian.
Membangun pertanian memang sangat penting, terlebih di era revolusi industri 4.0 ini yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Sektor pertanian juga perlu beradaptasi dengan teknologi 4.0 untuk menjawab tantangan ke depannya. Pasalnya, pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa adanya teknologi. Ini juga yang jadi gagasan dari Bapak Presiden Jokowi. Di era keterbukaan informasi pada pertanian 4.0, sistem informasi pertanian dan mekanisasi pertanian menjadi tools yang sangat strategis bagi institusi pendidikan di bawah Kementerian Pertanian, yaitu Polbangtan dan PEPI, dalam upaya menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap teknologi, yang siap terjun ke dunia kerja dan wirausaha agribisnis, berorientasi pada ekspor, serta menjadi agent of change dalam pembangunan pertanian, utamanya penyebaran informasi pertanian bagi stakeholders dan modernisasi pertanian. Untuk kasus yang kedua, yaitu Kementerian Pertanian siapkan strategi untuk menciptakan sumber daya manusia pertanian yang handal. Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah-langkah dan strategi dalam menciptakan sumber daya manusia pertanian. Presiden Joko Widodo menekankan dua kunci dalam pembangunan sumber daya manusia, yakni merevitalisasi pendidikan vokasi pertanian dan mempersiapkan tenaga kerja, yaitu pekerja di sektor pertanian yang berbasis vokasi, sehingga lulusan dari proses pembelajaran ini disiapkan lulusan yang siap bekerja dan menjadi wirausahawan muda pertanian. Dengan program ini, lulusan tersebut bisa berorientasi menjadi pencipta lapangan kerja atau job creator sebagai wirausahawan muda pertanian, dan bisa menjadi pekerja atau job seeker yang dimana bekerja tapi sudah punya kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Pengembangan sistem informasi pertanian diperuntukkan bagi kepentingan penyebaran informasi baik secara internal maupun eksternal, dengan maksud untuk memberikan layanan terhadap informasi secara cepat, tepat, akurat, dan kekinian yang dapat mendukung institusi dalam pengambilan keputusan. Pertanian itu sejatinya menyatukan antara daratan, lautan, bahkan udara, yang kegiatannya meliputi dari lahan hingga ke meja makan. Itulah mengapa kita tidak bisa membatasi keilmuan kita, melainkan perlu menjadikannya sebagai pendekatan transdisiplin. Pertanian 4.0 harus diiringi kesiapan sumber daya manusia dan perubahan paradigma berpikir untuk terus maju membangun sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian rakyat dan tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia. Diperlukan komitmen bersama dan kuat untuk menjaga predikat bahwa lembaga pendidikan di sektor pertanian sebagai pencipta sumber daya manusia yang lulusannya sebagai lulusan yang siap menjadi tenaga kerja pertanian, yang siap kerja atau job seeker, maupun siap menjadi wirausaha pertanian atau job creator, dan terjaga kualitas, kuantitas, dan eksistensinya dalam rangka menyongsong era pertanian 4.0.